Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kalian dapat buka buku LKS-nya di halaman 5 pada bab 1, yaitu untuk materi hari ini mengenal lembar kerja Microsoft Word. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini merupakan tampilan awal dari Microsoft Word. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bagian pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama kita lihat di paling atas, yaitu di sini ada yang dinamakan dengan title bar. Title bar di sini berisi nama atau judul dokumen yang kita buka dan nama program. Jadi di sini kenapa tertulis dokumen 1? Karena pada Microsoft Word ini Parangga belum menggunakan Microsoft Word-nya. Jadi belum ada Parangga mengetik atau membuat dokumen. Jadi Parangga ini belum ada menyimpan dokumen dengan menggunakan Microsoft Word ini atau menyimpan file yang dengan menggunakan Microsoft Word ini. Jadi kalau misalkan Parangga sudah membuat file atau membuat dokumen pada Microsoft Word, nanti setelah selesai kan Parangga save. Berarti nanti akan muncul nama penyimpanannya di sini. Misalkan Parangga save atas nama kelas 4 SD Muhammadiyah 3. Di sini juga di title bar ini akan berubah menjadi kelas 4 SD Muhammadiyah 3, bukan dokumen 1 lagi. Gitu. Kemudian pada bagian kanannya di sini ada yang dinamakan dengan Windows Control. Pada Windows Control ini ada beberapa icon. Yang pertama di sini ada yang namanya icon minimize. Di sini berfungsi untuk meminimalkan ukuran jendela aplikasi. Jadi untuk menyembunyikan atau mengecilkan tampilan dari Microsoft Word. Kemudian di sebelahnya di sini ada yang namanya restore atau maximize. Di sini berfungsi untuk yang pertama, kalau untuk maximize yaitu menampilkan file atau Microsoft Word dalam bentuk full screen atau full layar. Ya, kalau menggunakan maximize. Kemudian setelah kalau misalkan kita kliknya dengan restore, di sini akan menampilkan tampilan yang lebih kecil. Nah, kemudian kita lihat di sini ada close. Ada icon close. Di sini berfungsi untuk menutup jendela atau menutup program Microsoft Word. Parangga kasih contoh. Nah, di sini merupakan tampilan Microsoft Word. Di sini kita lihat ada dokumen 2 titlenya, karena tadi Parangga ngebuka yang pertama. Jadi yang pertama itu dinamakan dokumen 1, kemudian Parangga buka kembali, di sini ada namanya jadinya dokumen 2. Nah, kemudian tadi yang di sebelah title bar ini ada Windows Control. Di sini ada yang dinamakan minimize. Kalau minimize Parangga klik, dia akan menghilang untuk
aplikasi atau program Microsoft Word-nya. Contoh. Nah, ini akan menghilang. Kemudian kalau misalkan kita klik yang restore atau yang maximize, ini dia akan bergantian nih, restore dengan maximize. Kita klik di satu icon ini. Misalkan lagi tampilan seperti ini, full layar, dia akan muncul pilihannya yaitu restore down namanya. Nah, di sini coba kita klik ya. Barangga klik. Nah, dia akan menampilkan tampilan yang lebih kecil ya dari layar yang sebelumnya, layar full. Nah, kemudian kalau tampilan lebih kecil seperti ini, nanti pas kita menuju ke icon yang tadi, di sini akan namanya maximize. Nah, kita klik kembali untuk menampilkan tampilan yang normal atau full layar. Ya. Kemudian kalau close ini kalian mungkin semua sudah pada paham ya untuk menutup program. Nah, kemudian berikutnya di sini ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang seringkali kita gunakan. Untuk secara umumnya pada Microsoft Word itu akan muncul beberapa tombol yang sudah bisa kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa tombol, yaitu yang pertama di sini kita lihat ada tombol untuk undo. Lalu ada yang untuk namanya repeat. Lalu ada yang namanya icon save di sini untuk menyimpan, dan kemudian ada yang dinamakan dengan icon open di sini, yaitu untuk membuka file yang sudah kita simpan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sedikit bagaimana caranya untuk menampilkan Quick Access Toolbar. Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya untuk menampilkan Quick Access Toolbar ini seperti apa. Ini ada tanda panah, nanti bisa kalian coba di rumah kalau misalkan ada laptop atau komputernya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada yang dinamakan dengan Office Button, atau yang kalau di tampilan Microsoft Word 2019 ini dinamakan dengan menu file. Di sini ada yang untuk Office Button atau menu file ini berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen. Nah, dokumen di sini apa saja? Perintah-perintah itu seperti yang pertama membuat dokumen baru atau yang dinamakan dengan icon new atau menu new. Lalu yang berikutnya ada icon open untuk membuka dokumen. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah menyimpan dokumen, kita ingin melihat kembali simpan dokumen yang sudah kita simpan, berarti kita menuju ke icon open. Lalu ada yang dinamakan dengan icon save. Icon save ini untuk menyimpan apabila kita sudah menyelesaikan dokumen atau membuat file di Microsoft Word. Lalu berikutnya ada yang namanya print. Print di sini berfungsi untuk mencetak dokumen atau mencetak file yang sudah selesai kita buat. Nah, kemudian di sini ada beberapa namanya dari menu bar. Di sini dinamakan dengan menu bar. Yang pertama di sini kita lihat ada menu home. Menu bar di sini merupakan serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya atau yang disebut dengan ribbon. Nah, di sini kita lihat ada menu home, ada menu insert, kemudian ada menu design, lalu ada menu layout, ada namanya reference, ada nama menu my links, review, kemudian ada view, dan yang terakhir ada help. Apa saja nih isi dari sub-sub menu tersebut? Kan tadi katanya ada sub-sub perintah atau ada pilihan-pilihan lagi nih di antara menu bar yang ada di Microsoft Word ini. Nah, para nggak contoh kan kita lihat di sini. Nah, di sini kalian dapat lihat tadi ada yang dinamakan dengan menu home. Menu home di sini fungsinya ada beberapa sub menu, yaitu yang pertama ada kayak namanya font, kemudian font size, ada font color. Jadi di sini
ada bold, italic, underline. Di sini fungsinya dari home, menu home. Kemudian untuk menu insert kita buka, di sini ada untuk membuat tabel, lalu ada menyisipkan gambar, diagram, kemudian grafik. Nah, ini ada di menu insert. Nah, kemudian berikutnya ada menu desain. Desain ini untuk membuat tema, kemudian untuk mengatur ukur huruf, lalu ada watermark, page color, dan page border untuk membuat bingkai. Nah, kemudian di layout, di sini ada untuk mengatur kertas atau ukuran kertas atau posisi marginnya kertasnya. Lalu ada yang namanya reference, ini isi dari reference di sini. Kemudian ada yang namanya mailings, lalu ada review. Nah, kemudian ada menu view. Di sini bisa kita lihat dan terakhir help. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang dinamakan dengan rule. Rule ini merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen seperti ini, dan juga terletak secara vertikal yang ada di samping dokumen ini, sebelah kiri dokumen. Ruler ini berfungsi untuk mempermudah kita melakukan pengaturan letak halaman pada dokumen Microsoft Word. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan status bar di sini. Status bar ini adalah baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan. Jadi pada status bar di sini ada di halaman 1 pada Microsoft Word ini. Jadi dokumen ini ada di halaman 1, page 1, of 1. Berarti halaman 1 dari jumlah 1 halaman. Nah, kemudian kalau kita mengetikkan di sini angka 2 atau halaman 2, kita klik next, nanti akan tertuju ke halaman 2. Terus kalau kita ketik angka 3 di sini, kemudian kita next, nanti dia akan diarahkan ke halaman yang ketiga pada Microsoft Word-nya. Begitupun seterusnya. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan Words. Di sini kita masuk ke menu review, lalu kita klik word count, nanti akan muncul tampilan word count. Nah, word count di sini menampilkan jumlah halaman kata, huruf tanpa spasi, huruf dengan spasi, paragraf, dan baris. Nah, di sini ada halamannya, halaman 1 karena Parangga cuma 1 halaman. Lalu words-nya, katanya ini tidak ada karena Parangga belum mengetikkan. Jadi kalau misalkan Parangga mengetikkan kata-kata di sini, nanti akan muncul di word count-nya. Kemudian karakter tanpa spasi, kata tanpa spasi, huruf tanpa spasi. Lalu huruf dengan spasi, ada berapa jumlahnya, kemudian paragrafnya ada berapa jumlahnya, dan barisnya juga terhitung di sini ada berapa jumlahnya. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui kita berapa total keseluruhan pada dokumen di Word-nya ini. Jadi gitu. Terus yang berikutnya ada yang dinamakan dengan view toolbar. View toolbar di sini berisi pengaturan jenis tampilan dokumen. Antara lain ada namanya print layout, kemudian full screen reading, lalu ada web layout, outline, dan draft. Kemudian yang terakhir di sini ada yang dinamakan dengan icon zoom. Berfungsi untuk menentukan ukuran tampilan kertas kerja di layar. Jadi untuk menggunakannya kita tinggal menggeser aja tombol kecil yang ada di tengah atau tombol kecil yang ada di tengah-tengah ini, atau kita bisa mengklik tombol plus ini atau tombol min ini untuk mengurangi, ini untuk membesarkan tampilan, atau kita bisa menggeser ini ke kanan atau ke kiri.
Ini untuk fungsi dari icon Zoom pada Microsoft Word. Iya, baik. Untuk materi hari ini cukup itu saja yang dapat Parangga sampaikan. Semoga dapat kalian pahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menanyakan melalui kolom komentarnya atau di Google Classroom, atau bisa juga kalian bisa langsung WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi ke Parangga. Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar wabah pandemi corona ini segera berlalu dan kita dapat berjumpa kembali di SD Muhammadiyah 3 kita. Amin. Terima kasih Parangga akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatannya.